Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari modul 8 dari Praktikum Terpadu 3 Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mengambil study case mengenai enkoenzim karena pada dasarnya diberikan 3 study case. Yang pertama adalah biobriket, yang kedua adalah biogas, lalu yang ketiga adalah enkoenzim. Sebelum masuk ke dalam inti dari presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fajalina Septianisa, saya merupakan salah satu mahasiswi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 204191010. Berikut merupakan tabel of contents yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama adalah limbah agroindustri, yang kedua adalah karakteristik limbah, yang ketiga adalah alternatif penanganan dan pengolahan limbah, lalu yang keempat adalah prioritas penanganan dan pengolahan limbah, yang kelima adalah desain eksperimen penelitian, lalu yang keenam adalah prototipe. Lalu apa dari definisi dari limbah agroindustri sendiri? Limbah agroindustri merupakan produk samping yang tidak digunakan dalam suatu industri ataupun suatu usaha, di mana biasanya limbah agroindustri ini bersifat homogen atau hanya dalam satu jenis saja. Karena contohnya seperti di industri pengolahan jus buah mangga, di situ industri tersebut akan menghasilkan limbah dari buah mangga sendiri berupa kulit dan juga biji mangga. Hal ini juga berlaku pada industri-industri lainnya seperti industri kentang dan lain-lain. Namun, limbah agroindustri ini juga dapat ditemukan dalam jumlah yang kecil dan bersifat heterogen. Hal ini dapat kita jumpai di limbah rumah tangga seperti limbah sampah dapur dan lain-lain. Di mana limbah rumah tangga sendiri mengandung sampah organik sebesar 58%, lalu sampah kertas sebesar 10%, sampah kayu sebesar 1%, sampah tekstil sebesar 8%, lalu sampah karet atau kulit sebesar 1%, plastik 17%, logam 1%, kaca 1%, dan sampah lain-lainnya sebesar 4%. Di daerah saya sendiri, kebetulan saya berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lamongan, di mana pada tahun 2019, volume sampah yang ada di Kabupaten Lamongan mencapai 1.896,45 meter persegi per harinya. Kutipan ini saya ambil dari ANAS 2018 pada skripsinya, di mana hal ini membuat saya memilih menggunakan study case yaitu ekoenzim. Lalu untuk ekoenzim sendiri memiliki limbah yang sesuai dengan standarnya, di mana terdapat beberapa karakteristik dari limbah ekoenzim sendiri. Terdapat 3 karakteristik, yaitu karakter fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk karakter fisika sendiri dapat berupa berat jenis, di mana berat jenis ini dipengaruhi oleh jenis sampah, musim, dan juga durasi penyimpanan. Selain berat jenis, kelembapan juga berpengaruh pada karakteristik dari limbah yang digunakan untuk produk ekoenzim. Lalu yang kedua adalah karakteristik kimia, di mana kadar air juga berpengaruh di dalam karakteristik limbah tersebut. Kadar air yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas mikroba menjadi maksimum adalah rentang 60-70%. Makanya kita sering mencium aroma yang tidak sedap ketika kita melewati timbunan-timbunan dari sampah rumah tangga, teman-teman. Karena ini akibat adanya aktivitas dari mikroorganisme. Lalu yang kedua adalah rasio karbon dan nitrogen. Karbon sendiri merupakan komponen utama penyusun bahan organik sebagai sumber energi. Terdapat dalam bahan organik yang akan dikomposkan seperti jerami, batang tebu, sampah kota, dan daun-daun. Lalu untuk nitrogen sendiri adalah komponen utama yang berasal dari protein, misalnya dalam kotoran hewan dan dibutuhkan dalam pembentukan sel bakteri. Lalu untuk karakteristik yang ketiga adalah karakteristik biologi, yang mana karakteristik biologi ini adalah karakteristik yang larut dalam air, protein, selulosa, lignin, dan lain-lain. Lalu alternatif dari penanganan dan pengolahan limbah rumah tangga seperti ini tuh seperti apa? Apa saja alternatif dari penanganannya? Baik, dalam penanganan limbah organik dapat dijadikan pupuk kompos ataupun pakan ternak. Namun penggunaan dari 2 produk ini sangatlah spesifik. Contohnya pupuk kompos digunakan untuk menyuburkan suatu tanaman, sedangkan untuk
pakan ternak hanya digunakan untuk meningkatkan nutrisi dan memberi makan ternak saja. Sedangkan lalu untuk ciri-ciri limbah dari pakan ternak dan juga kompos ini sedikit berbeda teman-teman. Untuk yang kompos itu dapat digunakan sampah-sampah organik yang sudah membusuk ataupun sudah layu tentunya yang sudah tidak dalam keadaan segar gitu teman-teman. Sedangkan untuk pakan ternak ini digunakan limbah atau sampah organik dari pertanian itu berupa seperti jerami ataupun yang lain-lain dalam keadaan segar gitu teman-teman. Jadi nutrisi yang ada di dalam sampah organik tersebut masih ada baik untuk pertumbuhan dari peternak. Namun juga banyak mahasiswa-mahasiswa dan instansi tertentu yang sedang meningkatkan atau mengelola produk pangan ternak ini berasal dari produk-produk sampah organik lain yang dibentuk secara sedemikian rupa dan memiliki adding value yang tertentu. Seperti itu teman-teman. Lalu prioritas penanganan dan pengolahan limbah seperti apa yang sesuai dengan sampah masyarakat atau sampah rumah tangga ini? Melihat dari sisi fungsinya seperti alternatif dari penanganan tadi, itu memiliki alternatif yang memiliki penggunaan atau fungsional yang spesifik teman-teman. Jadi nggak secara garis besar atau luas. Sedangkan untuk produk yang saya pilih ini adalah memiliki fungsi yang sangat fungsional teman-teman, karena dalam ekoenzim sendiri dapat digunakan dalam berbagai campuran gitu. Contohnya seperti campuran pembersih lantai, pembersih baju dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah campuran untuk pupuk juga bisa, lalu dapat digunakan sebagai zat penjernih air dan juga dapat digunakan sebagai hand sanitizer teman-teman. Karena fungsinya yang juga sangat luas dan tidak spesifik, teman-teman, hal ini dapat menjadi prioritas penanganan pengolahan limbah dengan produk ekoenzim. Lalu dari segi ekonomi dan juga segi lingkungannya juga dapat menjangkau teman-teman. Jadi untuk dari segi lingkungan sendiri, karena sifat ekoenzim ini yang eco-friendly teman-teman, karena terbuat dari limbah organik dan juga penanganannya murni karena adanya mikroba, hal ini dapat berdampak baik dari segi lingkungan. Karena biasanya kita menggunakan pencuci lantai, zat pencuci lantai itu menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak pada ekosistem nantinya. Sedangkan ketika kita menggunakan ekoenzim ini akan lebih eco-friendly dan tidak merusak adanya ekosistem yang ada di lingkungan, teman-teman, seperti itu. Lalu dari tadi saya membicarakan mengenai ekoenzim terus ya teman-teman, sehingga saya akan memberikan definisi dari ekoenzim sendiri. Jadi ekoenzim merupakan produk yang memanfaatkan limbah padat agroindustri dengan melewati proses fermentasi untuk meningkatkan value dari limbah yang ada. Jadi untuk ekoenzim ini proses pembuatannya sangat mudah dan buat teman-teman yang ingin mengikutinya sangatlah mudah gitu teman-teman. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa ambil bahan-bahan yang sering teman-teman jumpai di dapur teman-teman, seperti kayak misalkan teman-teman habis makan buah, kulitnya masih ada, itu nggak usah dibuang. Teman-teman bisa ubah jadi ekoenzim teman-teman. Namun di sini juga ada ciri-ciri khusus teman-teman untuk produk atau limbahnya itu seperti apa. Jadi yang pertama, itu usahakan sisa makanan tersebut itu, sisa bahan agroindustri itu tidak dalam keadaan busuk teman-teman, jadi masih keadaan fresh gitu teman-teman. Jadi diusahakan dalam keadaan fresh. Lalu yang kedua, tidak ditumbuhi belatung dan juga tidak berjamur kayak gitu teman-teman, sehingga proses dari fermentasi nanti akan maksimal optimal. Kalau misalkan adanya pembusukan ataupun kapang dan lain-lain, itu akan menghambat proses fermentasinya gitu teman-teman, karena adanya kontaminan seperti itu. Jadi ini teman-teman bentuk dari ekoenzim itu. Kelihatannya sangat seger ya teman-teman, kayak infused water ya. Baik, oke. Untuk desain eksperimen penelitiannya teman-teman atau tata cara pelaksanaannya gitu. Yang pertama teman-teman menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua memasukkan air dengan rasio 10 ke dalam wadah plastik kedap udara. Kenapa di sini saya menggunakan wadah plastik? Karena nantinya fermentasi tersebut akan menghasilkan suatu gas. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kaca, itu berpotensi untuk pecah gitu teman-teman karena adanya tekanan kayak gitu. Lalu yang ketiga, memasukkan gula
gula. Di sini saya menyarankan gula merah karena kandungan kimia pada gula merah itu lebih sedikit gitu teman-teman daripada kandungan kimia pada gula pasir seperti yang kita gunakan. Dengan rasio 1, lalu masukkan limbah organik dengan rasio 3, menutup rapat dan diletakkan ke tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Lalu lakukan cek dengan membuka setiap mungkin 1 minggu sekali, 4 hari sekali untuk mengecek keadaan dari ekoenzim sendiri teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau bikin 1 liter ekoenzim. Jadi teman-teman harus menyiapkan 100 gram gula merah dan juga 300 gram limbah organik. Lalu langsung teman-teman campur, teman-teman tutup wadahnya, teman-teman simpan ke tempat yang tidak terkena cahaya matahari dan lakukan pengecekan secara berkala. Seperti itu teman-teman. Baik, ini penampakan dari prototipe atau produk yang saya buat. Ini adalah minggu pertama, di mana minggu pertama itu terdengar suara seperti terjadi proses fermentasi, lalu juga munculnya uap-uap. Lalu untuk minggu kedua, di sini sudah nampak putih-putih gitu teman-teman. Namun itu seperti lapisan putih-putih, namun itu wajar karena adanya aktivitas dari mikroba teman-teman. Lalu untuk minggu ketiga sama, dan untuk minggu ketiga ini terlihat buah-buahnya udah mulai layu ya teman-teman karena adanya aktivitas dari mikroorganisme. Ya, untuk pada minggu pertama fermentasi berjalan semestinya, bau juga tidak cukup dapat dicium namun tidak menyengat karena masih proses fermentasi awal. Lalu pada minggu kedua muncul sedikit lapisan putih pada saat dilakukan pengecekan pada parameter bau itu terdapat bau yang kurang sedap teman-teman. Namun di sini teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan ada bau yang tidak sedap tersebut, karena teman-teman bisa melakukan antisipasinya dengan cara menjemur ekoenzim teman-teman di bawah sinar matahari selama 30 menit selama 3 hari teman-teman. Jadi itu akan berangsur-angsur membuat bau tidak sedapnya itu akan berkurang teman-teman, seperti itu. Hal itu juga saya buktikan dari percobaan saya kali ini, di mana setelah saya menjemurnya selama 3 hari berturut-turut selama 30 menit, itu bau dari tidak sedapnya itu berkurang, hilang bahkan. Lalu pada minggu ketiga setelah saya coba buka dan cek lagi, itu aroma tidak sedapnya itu udah tidak ada dan berubah menjadi aroma asam cuka seger gitu teman-teman. Karena di sini saya juga menggunakan lemon di dalamnya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini untuk bibliografi dari saya, dari resources yang saya miliki, saya gunakan di sini dari Anas. Lalu terima kasih teman-teman untuk atensinya, dan untuk question dan suggestion are welcome. Terima kasih, saya Nur Fajaria Septianisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.